yaitu beasiswa Australia Awards yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin baru dengar kali ini ya di podcast ini. Apa lagi ya tentang aku ya? Dulu sebelum datang sini aku sempat jadi guru honor selama setahun di desa. Dari beberapa penerima beasiswa Australia Awards, mereka itu di luar dari yang mencari yang dari segi prestasi ya, mereka juga mencari orang-orang yang sudah ada profil. Tapi kamu memutuskan untuk pergi ke Australia dan menemukan beasiswa ini gimana ceritanya? Mungkin bilang ini hoax, karena mungkin saking banyak banget benefitsnya dan terlalu gampang, mungkin didengarnya ini kayaknya terlalu mudah deh. Mana ada beasiswa yang no visa, nggak urus visa, nggak urus LOA, nggak urus medical check up. Kayak ini kayaknya nggak mungkin. Ini bohong nih, penipu nih. Perbedaan yang paling kerasa tentang karakter orangnya atau mungkin sistem pendidikan di Australia sama di Indonesia, dan kenapa orang Indonesia tuh harus merantau dan mungkin salah satunya ke Australia menurutmu? 3 poin apa yang menjadi nilai unggul yang kamu lihat, oh teman-temanku keterima nih di beasiswa ini gara-gara 3 poin ini. Kira-kira apa tuh? Membuktikan ya bahwa mimpi itu besar sekali gitu, dan Harus nggak bisa, nanya gitu, kamu harus tuh bisa. dari mana, nggak nanya, tapi harus besar dan dia yang akan menjadikan kamu sejauh mana, sejauh itulah mimpinya. Emang harus mimpi itu harus Iya, besar ternyata. sekali. Halo semuanya, welcome back to A Plus Talks, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang pendidikan, tentang mimpi, terus tentang perjalanan luar biasa anak-anak muda Indonesia. Ti, ini luar biasa loh Ti, kita kan di awal, di episode awal tuh kita pernah bilang ya, kita sempet di Balikpapan dulu ya. Iya. Tuh udah kerasa tuh jomplangnya pendidikan di Jakarta sama di daerah. Nah, sekarang nih kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dan sangat inspiratif. Beliau itu sempat jadi guru honorer di Toili. Lu tahu nggak Toili di mana? Di mana toilet ini? Di mana coba? Di Sulawesi Boleh dong Tengah, diceritain. Oh, kenapa Sulawesi kok Tengah. bisa? Aduh, nanti kita kupas Terus sedikit-sedikit kita ini. kupas ya. Beliau bahkan sampai menempuh perjalanan 20 jam hanya untuk tes TOEFL loh, Ti. Luar biasa Wow, nggak? kamu keren sekali. Iya, Luar terus biasa. beliau sekarang lagi kuliah S2 di Flinders University di Adelaide, Australia lewat beasiswa Australian Awards. Wah, ini nih Keren beasiswa yang banyak banget, banget keren semua banget. orang tanyain dan minta kita kupas. Ternyata semua akan lengkap di sini. Tolong dikupas Lengkap di sini. sedalam-dalamnya Langsung caranya. kita Berapa sambut persen bisa terima semua. Kakak Adrian Katili. Welcome, Kak Ian. Thank you. Welcome Kak Halo Ian. semuanya. Terima kasih sudah mau Salam kenal datang. semuanya. Terima kasih sudah mengundang. Thank you so much ya. Aku mau dong diceritain coba dari Kak Ian sendiri tentang background dan latar belakangnya Kak Ian. Dari mana? Tadi udah sih ya disebutin. Coba mungkin versi Kak Ian lebih sinetron apa enggak ya? Terus kenapa sampai kamu punya impian, cita-cita studi ke luar negeri gitu ya? Oke, terima kasih. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Adrian Kristianto Katili, but most people call me Ian because I believe you cannot spell brilliant without Ian. Asik, cakep banget. Bagus Cakep ya? banget nyanyi. Masuk Kak Ian. Masuk ya? Oke, asal saya dari Desa Toili, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Supaya lengkap ya, ada di map kok, ada di map teman-teman. Jadi nanti bisa di search. Saat ini saya berkuliah di Flinders University, jurusan Inclusive and Specialized Education untuk master degree. Dan puji Tuhan, saya berkuliah di sini dikasih kesempatan oleh Tuhan dan pemberi beasiswa, yaitu beasiswa Australia Awards yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau mungkin baru dengar kali ini ya di podcast ini. Apa lagi ya tentang aku ya? Dulu sebelum datang sini aku sempat jadi guru honor selama setahun di desa. Sebelum jadi guru honor, lama kerja di media. Dan di luar dari itu, hobinya suka gambar, menulis, nonton, dan baca novel juga. Itu aja sih dulu Kak ya.
Wah, keren Keren banget, perkenalannya. banget keren ya. banget. Iya. Terus kalau jadi guru honorer ini gimana awal mulanya? Boleh diceritain singkat aja? Nah, ini awal mulanya nih. Sebenarnya ini agak sedih ya ceritanya ya. Aduh, siap tisu, Siap, aku udah siap tisu tisu. ada Aku hadir. juga siap Hadir. tisu. Kalau Gimana nih? nangis nanti diedit nggak kak? Supaya kelihatan cakep nangisnya. Jadi awalnya tuh aku kan kerjanya waktu lulus, jadi aku kuliah satu di Palu, Universitas Tadulako. Dari waktu lulus kerja juga di Palu, masih kerja di media. Tapi there was something happen dan memutuskan untuk apa ya berhenti dari pekerjaan tersebut. Maunya sih ganti kerja baru ya, tetap apa ya mencari pekerjaan di Palu ya, merantau di Palu. Tapi orang tua berkehendak lain. Orang tua maunya kayak, baliklah lu ke sini, lu anak pertama, bantu Hmm. papa di sini urus kebun. Kasihan kamu anak pertama harusnya yang lihat orang tua dan sudah memakai bumbu-bumbu yang kayak nanti yang lihat orang tua siapa ya gitulah ya. Hmm. Namanya orang tua kan ya. Jadi karena I'm a family guy juga dan sensitif juga hati dan perasaannya kalau dari obok-obok masalah orang tua, jadi memutuskan balik. Waktu balik karena aku lulusan SPD, sarjana percaya diri, sarjana pendidikan, jadi mau nggak mau sebenarnya bisa di tempat lain. Cuma aku pikir yang kayak kayaknya memang aku suka ngajar dan kayaknya passionku di menjadi seorang guru. Tapi fun fact, waktu mau jadi guru honor di desa, aku coba daftar. Kakak-kakak tahu, 3 sekolah, aku ditolak tiga-tiganya. Padahal ini mau jadi Oh guru honor gitu. loh. Kok Jadi bisa? guru honor. Tahu nggak gaji guru honor di desa berapa, Kak? Tahu nggak? Pernah ada Coba bayangan, coba pernah ada tebak-tebak rumor-rumor Iya, nggak? ya, aku tebak. tebak Tebak, ya. coba tebak. Iya. 1.500.000. Hah? Oke, kalau Kak Tiara gimana? Kalau dulu aku kerja di Balikpapan jadi dosen itu Mm-mm. 2.500.000. Oke, oke. Salah, salah. Berapa sih? Gaji honorer di desa itu kisarannya dari 300 ke 500 Eh, ribu. Jadi oh gajiku gitu. waktu itu adalah 500 ribu rupiah per bulan. Per Dan itu bulan. masih ada seleksinya, maksudnya ini kan guru honorer ya, itu pun ada Benar, seleksinya. benar. Oh, Jadi aku yang Terus kayak, oh my God, kayak aku sacrifice a lot of things iya 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 yes. iya. untuk maksudnya udah yang puji Tuhan waktu di media lumayan lah posisiku kak ya. Ya. Udah maksudnya bukan yang udah termasuk bisa dihitung boleh lah untuk ditaruh di Mm-mm. LinkedIn untuk kalau untuk Mm-mm, mm-mm. conversation bareng teman-teman. Tapi waktu balik sini untuk menjadi guru honor aja untuk gaji yang 500 ribu susah ternyata. Mm. Dan ya, dan dulu memutuskan untuk honor juga karena aturan baru itu kalau untuk menjadi guru, untuk mau jadi guru PNS, kita itu wajib ada namanya nomor dapodik. Untuk mendapatkan nomor dapodik itu ada dua caranya. Either kita honor atau mengabdi, atau kita masuk ikut PPG atau program profesi guru. Which is aku harus bayar lagi, mengeluarkan uang lagi, dan studi lagi. Jadi aku pikir kayak, ya udahlah honor aja ya. Nanti habis honor, dapat nomor dapodik, terus daftar PNS, tes PNS. Tapi ternyata jalannya tidak semudah itu. Begitu. Luar biasa, seorang Iya, Yan Katili loh ditolak. Terus habis itu iya. akhirnya masuk tapi ke sekolah yang lain. Jadi tetap Mm-mm. tetap Eh, apply atau gimana tuh waktu setelah ditolak? Puji Tuhan jadi masukin kayak beberapa CV gitu kan. Dan salah satu Oke. teman ternyata ada yang kerja di SMK Negeri 1 Toili. Ditawarkanlah kayak mau nggak ngajar di sini? Tahu nggak kak? Jaraknya itu jauh loh dari rumahku. Kayaknya ada 45 menit atau 50 menit naik Mm. motor ke SMK itu demi ya udahlah yang penting ada honor kan ya. Mau cari nomor dapodik ya. Ya, Tapi ternyata jalannya apalagi tidak ternyata semulus itu belum lagi. selesai. Oh wow. Belum kak, belum. Jadi untuk dapat nomor dapodik itu biasanya kan didaftarkan dari pihak sekolah ya. Waktu aku daftar, beginilah ada percakapan lah. Jadi aku bilang sama Pak Kepseknya, bilang Pak, aku tuh datang sini mau cari nomor dapodik supaya bisa daftar PNS ya, guru PNS, guru P3K. Dia bilang, oh iya, Ian, boleh nggak apa-apa ngajar sini. Nanti kita bantu. Yang penting kamu ngajar di Mm. sini 6 bulan ya, gitu katanya 6 bulan. Setelah 6 bulan, Mm. boleh kita apply dapodiknya. Setelah 6 bulan,
Aku Mm-mm. tanya, aku ketemu lagi capseknya bilang, mohon maaf Pak, ternyata ada beberapa guru lain yang ternyata pengabdiannya Oh udah ya. lebih lama dan dapodiknya belum belum ada. Jadi bisa nggak Bapak 1 tahun di sini baru kita kasih. Jadi yang kayak drama macam apa Hmm. ini? Perjuangannya loh. Luar Aduh. biasa Bener. loh. Aduh. Terus sampai 1 tahun Kak, aku mengabdi. Aku tanyalah lagi, ternyata belum bisa. Dia bilang belum bisa dan Karena akan coba di apply. Aku belum tahu. Waktu dia mau coba apply, minggu depannya ternyata ada guru P3K dari daerah lain yang ditempatkan di sekolahku. Akhirnya aku harus dikeluarkan dari sekolah itu karena sudah ada guru P3K-nya, udah ada guru penggantinya, aku Hmm. cuma honor. Jadinya oh baik. betul-betul cangceng-cangceng lah. Betul-betul apa Luar ya, agak biasa drama loh. juga ya. Aku tidak kebayang ini. Wow. Ini udah lebih dari sinetron ini kalau dibikin FTV Makanya, berapa Perjuanganmu luar episode biasa ini. makanya. loh ini. Wow. Terus dari situ gimana tuh sampai akhirnya kamu berpikir ya udah deh kuliah lagi aja atau gimana nih? Atau akan Em, kubuktikan pada Hmm. dunia benar, gitu. benar, benar. Jadi sempat desperate lah ya, karena yang kayak ya ampun udah berjuang 1 tahun cuma demi gaji Ya. 500.000, Mm-mm. cuma demi nomor dapodik, terus kayak ditolak berkali-kali. Tapi setelah itu aku dikeluarkan, aku dipanggil ngajar lagi jadi guru SD. Di guru SD itu malah aku diusahain banget nomor dapodiknya, karena kayak ibu Capseknya bilang, aduh Pak, rugi banget ini talentnya kayak Bapak ngajar, anak-anak suka Bapak, talent semuda Mm-mm. ini, dan di sini aja Pak, kita bakal usahakan nomor dapodiknya. Tapi memang ya Hmm. itulah ya, menurut aku jalan Tuhan itu paling terbaik. Ya. Karena kayak aku dijatuhkan, tapi habis itu dibangkitkan lagi, dikasih kesempatan untuk kuliah di Australia. Jadi belum sempat diurus di dapodik di SD, udah dapat, puji Tuhan, dapat beasiswa S2 Luar Wow. biasa. gitu. Menarik banget ini ceritanya kalau dibikin sinetron ini jadi bagus Iya banget kan ini ya? judul FTV-nya. Wow. Terus kamu itu memang sudah pintar, sudah jago bahasa Inggris dan banyak Mm-mm, prestasinya kah sampai bisa mm-mm, dapat beasiswa atau Ya, mm-mm. ini kan gimana nih beasiswanya sebenarnya? beasiswa yang termasuk susah Iya ya loh, dan ini beasiswa fully prestisius funded kan sekali. ya. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya kalau academically aku apa ya, sebenarnya biasa-biasa aja ya Kak ya. Mhm. Kuliah, kerja, tugas, nilai puji Tuhan bagus selama kuliah S1. Puji Tuhan beberapa kali juga dapat beasiswa based on nilai, based on akademik. Tapi bukan kayak Mm-mm. berprestasi, cuma based on nilai. Jadi memang dari Mm-mm. nilai aja. Karena kayak nilai aku bagus, naik-naik terus, jadi kayak dikasih beasiswa. Tapi untuk secara akademik kayak berprestasi untuk lomba, misalnya lomba karya tulis, itu aku nggak Mm-mm. pernah ada. Lomba debat, atau ikut riset, menerbitkan jurnal ilmiah, itu nggak ada sama sekali. Aku ingat prestasiku kayaknya pernah ikut cuma lomba gambar, comic strip. Itu doang. Nggak ada yang kayak prestasi akademikmu. Kalau juara apa ya, juara satu aja di SD, SMP, SMA nggak pernah. Academically aku yang kayak ya nilai bagus, rajin, kerja tugas, kumpul tugas. Tapi kalau untuk prestasi akademically sebenarnya nggak ada sih Kak. To be honest, nggak ada. Oke. Tapi Mm-mm. ternyata tidak menutup kemungkinan ya Ya. untuk mendapatkan beasiswa. Bahasa Iya. Inggris gimana Benar. bahasa Inggris? Oh Tadi iya, tuh kan Gimana? sempet kamu eh ceritain tuh 20 mm, jam buat tes TOEFL. Itu apa ceritanya tuh ikut dua tes puluh Mhm. TOEFL jam? ya. Jadi kalau bahasa Inggris memang dari dulu itu aku suka bahasa Inggris. Hmm. Tapi nggak ikut kursus Kak, karena ini ya apa ya, besarnya di daerah juga ya. Orang Ya. tua juga mungkin waktu dulu belum terlalu mampu ya, nggak ada kesempatan untuk kursus. Tapi apa ya, mama aku tuh suka puterin aku dulu itu siaran TV yang berbahasa Inggris, mama aku. Aku ingat banget Hmm. channel-channel atau kayak program-program yang berbahasa Inggris. Jadi selalu Hmm. kayak diputarkan ke aku. Terus waktu sekolah juga aku suka banget apa ya, baca-baca buku ini loh Kak, buku dongeng tapi yang pakai bahasa Inggris, yang bergambar pakai bahasa Inggris. Memang suka bahasa Inggris di sekolah juga, SMP, SMA memang pelajaran favoritnya bahasa Inggris. Belajarnya mungkin beberapa teman nggak percaya, tapi aku belajarnya memang mostly dari menonton film Hollywood dengan denger lagu. Aku tuh kalau denger lagu bahasa Inggris, misalnya dulu aku suka denger lagu siapa ya, yang Paramore misalnya. Aku denger lagunya
Aku coba cari tuh liriknya, terus aku artiin satu-satu, ini artinya apa sih, ini artinya apa sih, Hmm. gitu. Karena ketertarikan itu akhirnya memutuskan lanjut S1. Waktu itu di Palu nggak ada yang lain bahasa Inggris selain pendidikan bahasa Inggris. Sebenarnya maunya kalau ada pilihan lain, pengennya pariwisata atau kayak sastra Inggris ya. Tapi nggak ada pilihan lain, jadi ya udahlah masuk pendidikan bahasa Inggris yang ada bahasa Inggrisnya. Belajar lebih dalam lagi lah di situ waktu S1 Kak untuk bahasa Mm-mm. Inggris. Jadi ini bisa jadi ini juga ya motivasi ya buat teman-teman yang Iya. bahasa Inggris itu bisa dipelajari secara otodidak. Nggak ada yang kayak bilang oh harus kursus Mm. dari SD, enggak bisa kok, kalian bisa. Enggak ya, Iya, bisa. asal ada Aduh, kemauan intinya ya. Benar, benar, Tapi benar. iya. berarti nilai bahasa Inggrisnya, nilai TOEFL-nya nih berarti oke banget sampai bisa keterima atau bagaimana nih? Eh, Puji Tuhan, oh ya lebih lah di atas rata-rata. Kalau untuk Oh, yang cerita TOEFL itu Kak, karena aku kan tinggalnya di desa ya Kak. Iya. Dan untuk tes TOEFL itu adanya waktu itu di ibu kota Sulawesi Tengah, ibu kota hmm. provinsi itu Kota Palu. Jaraknya itu kalau naik mobil atau berkendara itu 20 jam, sekitar 20 jam. Wow, Eh, Kalau mau naik perjuangannya. pesawat, iya, kalau mau naik pesawat harus keluar uang lagi kan, 2.500.000 Iya atau 3 benar. juta tiket Mm-mm. pesawatnya, which is gajiku Allahu honor Akbar. cuma 500.000 per Lima bulan. ratus Jadi kan ribu. kayak, iya, Wow, Itu habis aja buat transport iya. ya. makanya. Jadi Lombok ya Harus malah. udahlah. persiapannya harus benar-benar matang, jadi sampai sana nggak boleh sia-sia gitu loh ya. Betul, Karena betul Kak, perjuangannya luar biasa. betul. Betul, baru uang transport aja udah lebih dari honor sebulan. Jadi memang harus Hmm. betul-betul persiapan. Mm-mm, mm-mm. Nah, Mas Ian, tapi aku bingung nih. Tadi kan katanya nilai akademiknya biasa-biasa Hmm, aja nih. Tadi hmm, hmm, keunggulannya dari nilai hmm, TOEFL aja. Berarti semua orang hmm, bisa masuk dong. Semua orang bisa apply dan bisa keterima hmm, Australian Scholarship Program ini. Tapi hmm, yang aku tahu ini adalah scholarship yang sangat-sangat benefitnya luar hmm, biasa dan ini fully funded juga. Masa sih semua orang jadi bisa keterima? Nah, jadi apa hmm, sih bedanya kamu sama yang lain? Apakah ada nilai uniknya kamu nih hmm. dibanding yang lain? Ya, jadi bener ya, kalau masalah akademik ya aku puji Tuhan nilai bagus, tapi kalau untuk prestasi tertentu yang akademik itu nggak ada. Yang Hmm. aku lihat Kak dari beberapa penerima beasiswa Australia Awards, mereka itu di luar dari yang mencari yang dari segi prestasi ya, mereka juga mencari orang-orang yang sudah ada profile, orang-orang yang sudah strong dengan background. Background Hmm. dalam hal ini apa Kak? Jadi backgroundnya adalah orang-orang yang sudah memberikan positive impact to the society, atau orang-orang yang Oh. sudah mengabdikan dirinya atau kehidupannya untuk membantu komunitas di sekitarnya atau masyarakat di Mhm. sekitarnya untuk mencegah beberapa isu-isu sosial atau isu-isu apa lagi ya, isu-isu lingkungan, isu-isu Mhm, pendidikan, mhm. seperti itu. Nah, kebetulan aku salah satu founder dari Kaizen English Study Club. Jadi itu adalah salah satu komunitas non-profit di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang bergerak di bidang literasi bahasa Inggris. Jadi kita bergerak untuk menjangkau Hmm. sekolah-sekolah atau pemuda-pemudi Kota Palu yang mau belajar bahasa Inggris supaya kedepannya Hmm. kualitas pemuda Kota Palu itu bisa terimprove dengan bisa berbahasa Inggris dan bisa bersaing lah dari ranah global ya karena sudah bisa bahasa Inggris ya. Seperti itu Wow. Kak. Jadi Dan muridnya juga di berapa luar banyak? dari itu, Hmm. ya sorry. Ya, jadi muridnya berapa banyak dan apakah muridnya nih anak-anak SMA misalnya atau bahkan kamu ya banyak macamnya. Jadi SD, SMP, SMA gitu? Jadi Kaizen English Study Club sendiri itu menjangkau pemuda-pemudi. Jadi kita mulai dari SMP sampai yang udah Mhm. kuliah dan Mhm. beberapa juga ada yang udah merit tapi masih dalam kategori muda ya, masih dalam Mhm. umur muda yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi kita kalau untuk jumlah Kak, kayaknya kalau mau dihitung udah ratusan lebih ya, karena kita udah Wow. sekarang sudah 4 tahun dan kita juga udah bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang juga bergerak di bidang literasi dan juga instansi pendidikan. Kita udah Hmm. beberapa kali diajak kerjasama untuk membentuk English Club di instansi pendidikan yang ada di Kota Palu. Mulai Hmm. dari SMP, SMA, kita juga sempat di akademi apa ya? Aku lupa namanya. Tapi ya beberapa kali kita sudah kolaborasi Hmm. dan Oke. dinotis pemerintah kota juga Kak didukung. Jadi seperti itu.
Kalau di luar dari itu yang kulihat juga adalah pihak Australia Awards ini mencari orang-orang yang memang bisa membawa perubahan. Ya. Dan apa ya, kalau istilahnya dulu aku ingat S1 kita mahasiswa sebagai agent of change. Yang orang-orang yang dirasa mampu untuk mengimplementasikan solusi pada isu-isu yang berkaitan dengan pilar utama beasiswa Australia Awards gitu. Oke. Ini pemilihannya kenapa Australia, kenapa Australian Awards Scholarship itu ada Mm-mm. ininya nggak kenapa? Kan banyak nih Oke. sebenarnya Iya, iya. yang punya studi ini, tapi kamu memutuskan untuk pergi ke Australia dan menemukan beasiswa ini gimana ceritanya? Kalau masalah Australia sendiri sebenarnya mimpi dari dulu sih. Dulu itu aku dari SMA pengen banget ke 3 negara. Oh, Negara pertama itu Australia, negara kedua itu Inggris, negara ketiga itu Prancis. Jadi memang dulu aku kayak bercita-cita gimana pun caranya aku harus ke 3 negara ini, tidak dengan biaya aku sendiri gitu. wow, mimpinya bagus Aku banget dan suka, kamu masih aku muda. suka Iya, keren kamu. banget. Aku suka orang-orang yang punya mimpi Iya, dan mimpi tinggi tapi juga iya ya. berjuang untuk mewujudkannya gitu kan. Betul, Mewujudkannya. betul. Wow, Mantap. Nah, keren sekali. jadi Itu dulu Dan kan. waktu kamu pilih dibuka Australia. beasiswanya, Mm-mm. waktu dibuka beasiswanya sempat juga daftar LPDP, cuma udah keduluan lulus Australia Awards, jadi ya udahlah ikut Australia Awards. Asik. Oh, Ya, keren kebetulan yang banget. Jadi, nah, dicita-citakan ya. ini benar-benar fully funded atau ada yang kayak, oh enggak, ini tapi ada di bagian akomodasi atau misalnya di bagian uang jajan misalnya ini enggak ada, ini apa? Atau semuanya benar-benar di cover nih? Di cover semuanya fully funded. Kita malah ini sebenarnya tidak ingin menyombongkan diri. Tapi beasiswa Australia Awards ini mulai dari visa diurusin, LOA Wow. kampus kita nggak perlu cari, kita diurusin, medical check up dibayarin. Kita ada Ya, sampai pasangan, sedetail itu. misalnya kalau aku ada istri atau anak itu dibantu urusin visanya supaya bisa ikut kita ke Australia. Wow. Jadi memang yang kayak aku bilang ini udah chef kiss banget lah. Iya ya. Jadi semua biaya pendidikan, segala macamnya itu buku, uang administrasi semua udah pasti di cover ya? Gratis. Kita bahkan dikasih Oh. uang allowance itu 2 Bulan. minggu. Per 2 minggu, bukan per bulan, per 2 minggu. Dan Wow. itu cukup untuk Ya. atau berlebih? Kalau untuk aku yang single itu lebih dari cukup ya untuk kota Lebih dari Adelaide. Aku nggak cukup ya. tahu kota lain ya. Kalau kota lain mungkin biaya hidupnya berbeda ya. Kayak Sydney atau Melbourne mungkin lebih cost of livingnya lebih banyak. Cuma untuk di Adelaide lebih dari cukup. Dan bisa untuk menabung berarti ya. Jadi Bisa semua udah menabung. di cover, bisa menabung, bisa jalan-jalan juga jangan-jangan gitu kan. Benar, benar. Ini masih Puji single Tuhan nggak? waktu Jangan-jangan ada yang berminat nih Tinggal dia langsung. bilang, masih Masih single. single, tolong. nanti Itu kita katanya tadi diurusin. visa diurusin. Jadi Iya, kalau mau dikasih apply langsung ya, dikomenin Apply apa aja nih? kalau apply jadi istri. Apply beasiswa ya, beda cerita yang ini ya. Ada 2 apply beasiswa Ada sama apply 2. jadi istri Wow. bisa. Aku juga penasaran nih, jadi kamu apply beasiswanya dulu kah? Atau kamu apply universitasnya dulu, and then baru kamu cari-cari beasiswa nih, dan itu gampang nggak? Jadi misalnya, oh aku apply universitasnya dulu nih, lalu untuk cari beasiswanya ya ada yang ngarahin atau gimana? Nah, bagusnya di Australia Awards itu aku bilang nggak ribet ya. Jadi tesnya itu kita cuma perlu kirim essay, dokumen. Kalau lulus kita dipanggil wawancara. Selesai wawancara kalau kita dianggap lulus, udah itu aja. Jadi nggak ada yang kayak beberapa beasiswa kan ada tes tulis ya. Tes akademik, tes psikometri. Jadi AS itu nggak ada. Memang cuma based on essay dengan wawancara kita. Pun misalnya aku kemarin kan cuma pakai tes TOEFL ya. Jadi betul-betul inklusif banget. Nggak harus kita langsung IELTS. Beberapa beasiswa lain kan kalau tujuannya luar negeri harus ada IELTS ya. Yang dimana menurut aku IELTS ini agak susah, khususnya bagi aku yang dari daerah. Karena di daerahku itu untuk tes IELTS kayaknya belum ada ya. Jadi aku harus ke Jawa atau ke Bali kalau mau tes IELTS. Dan biayanya juga mahal. Baru tiket pesawatnya aja mahal, apalagi tiket ininya ya, tesnya. Jadi Australia Awards itu masih memperbolehkan sertifikat TOEFL. TOEFL ITP itu masih boleh. Jadi kalau misalnya kita
belum punya IELTS dan cuma pakai TOEFL doang, kita bakal dikasih tes IELTS gratis dari pihak Oh, beasiswa. wow. Betul, Wow. Luar dikasih tes IELTS. biasa. Wow. Jadi puji Tuhan waktu Oke. itu aku tes IELTS-nya gratis dari beasiswa. Dan puji Tuhan nilainya bagus. Jadi tidak sia-sia ya, dikasih gratis gitu. Habis itu prosesnya jadi tadi Ya. esai, masukin esai, wawancara, Yep, kemudian nanti ada tes lagi, dapat tes yep, IELTS gratis, terus yep. apa lagi habis itu? Setelah itu kalau dinyatakan lulus, kita akan dikasih training. Untuk masa waktu trainingnya ini berdasarkan skor IELTS-nya. Misalnya skor IELTS-ku udah bagus atau lebih dari cukup, Mm-mm. maka masa trainingku mungkin cuma 6 minggu. Buat orang-orang yang IELTS-nya mungkin kurang atau masih belum cukup, maka masa trainingnya akan lebih lama. Misalnya aku cuma dapat 5 nih IELTS-nya, tapi aku butuh 6. Jadi aku akan di-training mungkin 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 6 bulan. Untuk dilatih lagi tes IELTS-nya. Wow. Dan nanti dikasih tes IELTS lagi gratis. Oh, Aduh, jadi baik training ini Mencoba adalah lagi. training English ya, training untuk belajar bahasa Inggris lagi dan akhirnya bisa tes IELTS lagi. Segitunya ya mereka, maksudnya Iya, harusnya kan kalau udah nggak lolos, udahlah nggak lolos aja nggak betul, keterima gitu betul, kan. Wow, betul. wow, ini insight yang sangat bagus sekali ini ya, keren Betul. banget. Bukan cuma tes bahasa Inggris nih, Kak. Pelatihannya itu ada dikasih pelatihan tentang budaya, pelatihan tentang akademik, cara untuk referencing, cara untuk akses jurnal. Kita juga ada dikasih pelatihan tentang apa ya kemarin ya? Bahkan untuk pelatihan komputer pun kita dilatih. Dikasih pelatihan itu dari pihak beasiswa. Aduh. Jadi betul-betul inklusif banget. Dan Iya, memang keren ya banget. aku bilang tadi nggak bermaksud sombong, tapi memang chef kiss banget. Kayaknya harus disombongin Iya, deh yang kayak bener gini biar disombongin tambah karena banyak yang memang tahu. sebagus itu gitu kan. Heeh, Bukan Iya. sebagus dengan itu. uang aja yang dikasih, bukan cuman pendidikan aja yang dikasih, tapi juga training-training yang bagus-bagus ini gitu kan. Wow. Benar. Setelah itu baru dicariin kuliahnya apa tempat universitasnya Jadi- atau kamu propose sendiri? Jadi kita setelah lulus ikut training, nanti kita tinggal pilih. Misal nanti ditanya, Ian mau masuk di universitas apa? Kita disuruh pilih 3 pilihan based on perankingan. Setelah itu mereka akan memberikan LOA ke universitas tersebut, universitas pilihan kita. Misalnya pilihan aku yang pertama itu Monash, berarti mereka akan apply dulu ke Monash. Kalau misalnya Monash nggak terima, mereka akan apply ke pilihan kedua dan pilihan ketiga. Jadi kita benar-benar terima bersih. Tahu-tahu udah ada visa, tahu-tahu udah ada tiket, Wow. siap berangkat. Wow, Luar keren. biasa. Tapi itu pasti dari 3 itu pasti ada 1 ya yang keterima gitu ya, pasti ada ya. Jadi ada nggak kasus-kasus yang kayak dari 3 itu udah 3-3 nggak mau terima kamu gitu? Mungkin nggak, atau Nggak ada, Kak. karena udah saringannya Australia Awards Nggak ini ada udah ya. pasti bagus, pasti keterima gitu ya? Nggak ada, ya pasti keterima. Jadi udah semua dibayarin, udah tinggal terima jadi. Tapi ada persyaratan umur nggak, Kak Ian? Nah, ini teman-teman, ini betul-betul beasiswa yang inklusif, nggak ada batasan umur. Kalian mau umur 30, 40, 50, kalau kalian memang dirasa mampu dan capable, kalian bisa mendaftar dan kuliah ke Australia. Bisa bawa keluarga pula, coba. Kurang baik apa beasiswa ini? Ini Tolong. bener-bener mau tipu-tipu berarti ya, emang No bisa tipu-tipu. gitu kan, umur No 40. tipu-tipu. No tipu-tipu. No tipu-tipu. Tolong, berarti semua benar-benar bisa yang mau kuliah lagi S1, S2, S3 semua sama atau enggak ini cuma buat S1 aja gitu? Ya, aku lupa mention ya, Kak. Ini khusus S2 dan S3, sorry. S2 dengan S3 aja. S3 ya, S2 dan S3. Untuk S3 juga fully funded. Fully funded. 4 tahun dibayarin penuh. Aduh. 4 tahun dibayarin penuh, Wow. coba ya. Hmm. Tolong Tapi segera dicatat. ada ikatan Diknas kah? Misalnya habis lulus lo harus kerja di Australia dulu sebutan, which is itu juga sebenarnya menyenangkan kan karena ada experience-nya gitu Iya. loh, yang semua orang kayak pengen kerja gitu. Itu ada nggak sih? Atau enggak lo bisa kemana aja gitu? Nah, kalau untuk Australia Award sendiri, setelah lulus, kita itu wajib keluar minggat dari Australia selama 2 tahun. Jadi itu aturannya, minggat balik. Karena kan ya jelas ya, kita kan apply. Kembali dulu ya. Kita kan di esai kita tulis memberikan solusi ya, mempropose solusi untuk bangsa dan negara kita tercinta. Jadi tentunya ya harus diimplementasikan ya apa yang udah kita tulis itu. Kalau enggak kan apa ya, bias ya. Iya betul.
dipertanyakan dong kayak, lah Jadi bisa yang 2 tahun balik, nanti bisa mhm, balik lagi gitu iya ya? setelah 2 tahun bisa Mhm. balik lagi. Oke, terus jadi di esai tersebut itu Kak Ian tuh memang sudah menjurus nih, kan ngambilnya sekarang Mhm, inclusive and specialized education yap, atau hanya menceritakan apa yang sudah Kak Ian mhm, lakukan saja? mhm. Ya jadi, Boleh nggak dijabarkan lebih lanjut? iya, untuk kenapa aku ambil inclusive and specialized education, jadi ini juga Kak, ada hikmahnya ya, aku balik ke kampung dan menjadi seorang guru, karena waktu aku balik Mhm. ke situ, aku baru sadar ternyata di daerahku sudah ada sekolah luar biasa. Aku kaget dong, karena dulu aku grew up di situ, aku nggak pernah dengar namanya Iya. sekolah luar biasa. Ternyata sekolah luar biasa di daerahku itu dibangun di tahun 2018. Jadi Kakak bayangkan ya, sebelum tahun 2018 anak-anak berkebutuhan khusus itu either mereka nggak sekolah atau mereka harus sekolah di Betul. sekolah umum, tapi karena Umum. guru-gurunya itu Mhm. tidak capable untuk apa ya, Iya. Mhm. memenuhi their unique needs. Menangani khusus ini Iya, ya? iya, Mhm, mhm. Jadi most of them itu got drop out gitu atau dikeluarkan dari sekolah. Oh. Jadi gitu. Nah, setelah itu aku kayak Mmm. penasaran kan ya. Jadi kayak yang, ih udah ada sekolah nih mau cari tahu dong. Waktu aku cari tahu, ternyata sekolahnya itu jauh banget dari desaku dan sekolahnya itu cuma satu dan Heeh. mengcater lebih dari beberapa kecamatan, lebih dari satu kecamatan. Jadi cuma ada satu. Mmm. Sedangkan kalau kakak tahu di daerahku itu peraturannya adalah setiap kecamatan wajib itu ada sekolah inklusif. Wajib ada satu sekolah inklusif. Dan Loh, itu tidak ada. tapi nggak ada? Nggak Heeh. ada. Mhm. Realitanya nggak ada. Cuma ada di, ya setelah yang kita tahu ya, negara kita tercinta kadang-kadang kiring-kiring Mhm. kan. Di aturannya ada, Ah. implementasinya nggak ada. Ya. Mmm. Nah, Iya iya Mhm. iya. ya, jadi aku yang kayak kaget dong. Sempatlah berkunjung ke situ cerita-cerita ternyata salah satu guru di situ adalah mantan guru lesku dulu, mantan guru les. Jadi aku tanya-tanya Mhm. lah, di sini sekolah luar biasanya pengajarnya gimana? Jadi dia bilang pengajar di Mhm. sini tuh ada 9, kurang lebih ada 9 kalau nggak salah. Terus ku tanya backgroundnya apa aja pengajarnya. Yang mengejutkanku adalah kayaknya cuma satu, dua guru yang punya background pendidikan luar biasa. Itu pun cuma sebatas D3. Sisanya Oh. ada yang lulusan SMA, ada yang Heeh. lulusan kebidanan, ada yang perawat, ada yang Aduh. pendidikan kimia. Jadi Oh. nggak ada background sama sekali. Iya. Jadi aku kaget dong. Aku bilang kok Mhm mhm. bisa? Mereka bilang karena memang dari daerah kita nggak ada yang mau jadi guru pendidikan luar biasa. Karena awareness-nya masyarakat itu masih kurang. Ah. Mereka masih menganggap kayak Mhm. itu tuh nggak bisa anak dengan disabilitas Mmm. itu nggak akan bisa mandiri emang. Jadi kurang banget, sangat amat kurang muda-mudi dari daerahku yang mau ngambil jurusan tersebut. Iya. Akhirnya adalah isu itu kuangkat, kutuliskan dalam esai, karena menurutku isu ini krusial dan kalau Mhm. dibiarkan terus begini terus, ya kedepannya akan begitu terus, nggak akan berkembang pendidikan luar biasa atau pendidikan inklusif di daerahku, gitu Kak. Wow. Begitulah ceritanya. Jadi ada hikmahnya juga ya, aku balik kampung, aku mendapatkan Iya ide, ya. Ini makanya luar semuanya sudah biasa sekali diatur. Iya loh. iya iya. Heeh, Bukan jadi ada emang sudah hikmahnya lagi. jalannya ya, udah Mhm. jalannya tuh memang Iya. harus kamu Kak Untung Ian ada yang namanya Adrian Kristianto, untung nih, Aduh, bukan ada hikmahnya lagi, ada banget orangnya nih ternyata yang memikirkan ini, wow luar puji biasa. Tuhan. ya emang Keren keren. emang tugas kamu emang udah dikasih Ya nih sama Tuhan nih. Ini ya, ya ini Kak Ian nih tugasnya gitu ya, kayaknya aku ya. kasih scholarship yang bagus nih, yang keren banget nih scholarship-nya ternyata. Iya. Terus kalau setelah kamu nih nyampe Hmm. Australia, kamu Mhm. melihat apa nih perbedaan yang Ya. paling kerasa tentang karakter orangnya atau mungkin Hmm. sistem pendidikan di Australia Hmm. sama di Indonesia dan kenapa orang Indonesia tuh harus merantau dan mungkin salah Hmm. satunya ke Australia menurutmu? Hmm. Aduh, kalau dari segi pendidikan, aku nggak bakal bandingkan Indonesia as the country itself, karena menurutku terlalu gede ya. Aku ambil scope-nya dari daerahku ya. Tentunya bagaikan langit dan bumi ya.
Ya, Beda jauh jauh sekali banget ya. kalau masalah pendidikan. Aduh, beda banget. Mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, apalagi ya, support dari pemerintah, itu beda banget. Mulai dari gaji guru aja udah beda kan ya. Udah beda banget. Jadi kalau Aduh, aku diungkit mau lagi tuh nanti. kalau mau aku detailkan kayaknya podcast kita nggak akan habis kayaknya Kak. Karena Iya memang ya. beda Heeh. jauh banget. Seperti kayak di sini juga yang aku apa ya benar-benar kagum itu bagaimana mereka mentreat anak-anak di sini ini ya sepadan. Mereka nggak ada yang kayak sistem kasta atau yang kayak bilang kayak oh aku guru aku selalu benar. Nggak. Terus aku juga suka di sini bagian pendidikan di mana mereka memberi choice kepada anak-anak based on their interest. Jadi anak-anak itu nggak dipaksa Oh. untuk apa ya belajar. Misalnya aku nggak terlalu pintar di matematika, ya udah kamu harus tetap matematika dari SD sampai SMA mau nggak mau lu harus nggak. Jadi memang based on their interest. Jadi itu aku suka banget. Berikutnya adalah bagaimana mereka memang benar-benar aware tentang mental dan juga psikis anak-anaknya. Kalau dari di Indo kan apa ya? Aku lihat kemarin viral tuh SD senam pakai TikTok, lagu TikTok. Itu kan kayak udah yang kayak sedangkan di sini anak-anak itu benar-benar dipantau apa kesehatan mentalnya, psikisnya, perkembangannya, kognitifnya, bagaimana mereka berinteraksi, bersosialisasi. Dan itu juga yang aku suka. Mereka benar-benar diajarkan lebih dulu untuk tentang their social life compared to their academic life, about their like cognitive and their grades and everything. How they could like bring up themselves and merge themselves into the society when they grow up. Itu yang benar-benar bikin aku yang kayak oh ini amazed banget. Jadi benar-benar mereka itu udah latih untuk mandiri sejak dini gitu. Dan tentunya support guru-gurunya juga memadai. Jadi guru-gurunya benar-benar dikasih gaji yang sepadan, mungkin bahkan lebih, supaya benar-benar mereka itu bisa meng-cater kebutuhan anak-anak yang mereka ajar. Karena kan bagaimana bisa anak-anaknya berkualitas kalau guru-gurunya sendiri Betul. bahkan quality hidupnya nggak belum bagus ya, bisa kita bilang belum terlalu diperhatikan. Bayangkan aja ya 500.000 kalau cuma mau hidup mana bisa, apalagi baru bayar uang kos Betul. berapa, beras berapa, Iya. transportasi berapa, gitu kan, kayak nggak sepadan kan dengan beban kerja yang diberikan. Background gurunya juga memang ini ya, memang relate ya gitu dengan apa Betul, yang mereka ajarkan gitu kan. betul. Malah kalau untuk menjadi tenaga pengajar di sini susah banget. Betul-betul ada tesnya. Betul-betul tesnya Ya, itu terstruktur dan apa ya, masuknya juga susah karena terfilter ya. Difilter melalui tes tersebut, nggak bisa yang kayak oh kamu SPD ya udah langsung aja honor gitu mulai ngajar, nggak gitu. benar-benar Memang ada ada seleksinya ya Pengalaman gitu. banget terstruktur ya. ya, pengalaman Iya, banget nih kayaknya. Aduh, iya, ada rasa-rasa terstruktur. nih. Heeh ya. Nah, Aduh, ini seru-seru banget. Oke, terus apa ya? Aku mau ini lagi dong, mau tanya lagi Kak Ian. mm-mm, Jadi kalau menurut Kak Ian nih setelah mengalami pendidikan di Indonesia, sudah lihat juga gimana anak-anak Indonesia kan tadi sempat ngajar SMK juga. Terus sekarang udah ke university di Australia. Ada nggak sih menurut Kak Ian nih skill atau mindset yang penting banget dipunyai oleh anak-anak Indonesia yang mau belajar ke luar negeri? Oke, kalau mindset yang pertama adalah mindset tentang apa ya, want to learn more, curious, they have the eagerness to learn. Apa ya bahasa Indonesia ya? Memang ada kemauan yang Ya, besar gitu loh Kak untuk mencari tahu segala sesuatu Mencari gitu. tahu ya. Jadi yang aku lihat mahasiswa di sini itu kalau yang mahasiswa lokal mereka nggak pusing dan takut dulu kayak ih nanti apa yang aku sampaikan salah nggak ya, tutur bahasaku salah nggak ya. Kalau mereka memang nggak tahu langsung tanya, langsung kemukakan pendapatnya. Mereka ada kebebasan seperti itu. Sedangkan kita di Indonesia kita kadang aku ingat banget SD SMP padahal pengen nanya tapi takut mau angkat tangan gitu loh. Takut. Entah kenapa, Benar. iya kan? ya. Entah takut nanti dikoreksi oleh guru karena dibilang jawabanmu salah, atau kayak beberapa kali kasus aku dapat guru selalu benar gitu, yang guru tidak mau dikoreksi.
Nah, di sini tuh tidak ada. Dan dosen itu dan guru itu memang betul-betul mau belajar. Bahkan dari anak-anak pun, kalau memang mereka merasa pendapat yang dikemukakan itu benar, maka bakal dihargai dan betul-betul bakal didengarkan gitu loh. Bukan cuma yang kayak dianggap, oh lu masih belajar, kapasitas lu beda dengan apa yang udah pernah. Istilahnya apa ya? Aku lebih banyak makan garam lah sebagai guru atau Iya, dosen betul. gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita punyai ya. Yang kedua adalah mindset kita yang terbuka, open minded. Karena betul-betul di Australia ini diverse. Jadi kalian nggak bakal cuma ketemu bule aja, tapi berbagai orang dari penjuru dunia. Jadi kita betul-betul harus ada mindset yang terbuka, bukan cuma yang kayak sudah terset oleh culture tertentu atau sudah terset oleh budaya tertentu, sudah terset oleh experience tertentu. Kita juga harus bisa melihat orang lain dari different lenses gitu, karena beda Adaptasi culture ya. kan ya, beradaptasi. Ya, betul. Yang ketiga adalah menurut aku the ability to survive. Itu aku rasa penting banget. Ini. Mm-mm. Ya. Aku rasa penting banget karena untuk aku yang berasal dari daerah, mulai belajar di universitas luar negeri itu rasanya apa ya? Betul-betul big culture shock. Sempat kena panic attack, sempat ada beberapa kali meneteskan air mata, sempat pusing, sempat yang kayak, Oh. aduh, kenapa sih aku S2 lagi kayak gitu. Karena memang sesulit Overwhelmed itu. gitu ya. Iya, sesulit Iya, itu. iya, Nggak iya. seindah influencer Instagram atau TikTok gitu ya. Wow. Iya, Yang iya, kayak iya. foto iPad, foto lagi di library, foto jurnal. Enggak, Wow. itu Iya. susah. Belum lagi Itu karena ini bagian jauh dari... seru-serunya aja ya. Iya, jadi harus ada Benar, juang ya. benar. Belum lagi kita jauh dari orang tua, orang-orang yang di Mm-mm. sini juga culture-nya berbeda. Jadi memang kita harus ada the abilities to survive, skill untuk survive. Ya. Gitu sih Kak, yang aku Iya. rasa penting. Aduh, Wow. itu penting banget dan Iya, insightful iya. banget itu ya Iya, buat iya. anak Indonesia. Iya. Ada lagi Kati yang Nah, mau aku ditanyain tadi kan Ti? 3 poin nih yang membedakan. Kalau aku mau dong 3 poin yang kamu bisa berikan ke anak Indonesia. Kalau anak Indonesia mau apply nih beasiswa yang luar biasa ini, kira-kira 3 poin apa yang menjadi nilai unggul yang kamu lihat, oh teman-temanku keterima nih di beasiswa ini gara-gara 3 poin ini. Kira-kira apa tuh? Poin pertama adalah your profile for sure. Your profile is like this scholarships is looking memang benar-benar lihat dari profile kamu, dari background kamu, dari experience kamu. Oke. Yang kedua adalah your skills, your leadership skills, karena memang mereka mencari agen-agen yang bisa mengimplementasikan solusi yang udah kita propose di SI kita. Jadi mereka mencari agents of change. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar apa ya, istilahnya inklusif. Karena menurut aku ini beasiswa yang benar-benar inklusif. Beasiswa yang memandang semua orang itu punya hak dan punya value yang sama di diri mereka. Nggak memandang kayak usia, nggak memandang dari gender, nggak memandang dari disabilitas, nggak memandang dari culture atau certain religious belief. Jadi tiga poin itu kalian benar-benar harus profile. Yang kedua itu benar-benar leadership atau you have the value as an agent of change. Yang ketiga itu you need to be inclusive if you want to be accepted in this scholarship. Nah, untuk poin yang pertama nih, profilnya harus sebagus apa sih? Seperti apa? Boleh ada lebih detail gitu? Ya kurang lebih kalian udah ada pengalaman yang dari pengalaman tersebut itu membawa dampak ke masyarakat, membawa dampak positif. Tapi bukan dampak yang sekali langsung terjadi ya Kak. Memang dampaknya itu terus menerus. Nggak yang kayak aku panitia kegiatan ini nih, volunteer ketua panitia, abis itu udah selesai kegiatannya, no. Jadi memang dampaknya itu berkepanjangan dan measurable, implementable, apalagi ya. Iya.
kurang lebih seperti itu. Dirasakan lah Smart lah ya. oleh orang banyak ya, Betul, pokoknya betul, dampaknya ini ya. betul. Jadi jangan cuma satu kali kamu jadi ikut acara Ya, A, ya, B, ya. C, terus habis itu udah kamu ajuin beasiswa. Ini nggak bisa, kamu harus Nggak kayak bisa. Kak Ian nih yang Kurang, benar-benar kurang. konsisten buat membangun desanya ini. Wow, Hmm. keren Kurang sekali. drama, kalau nggak drama itu kurang berarti. Iya, Harus agak drama betul. sedikit. Betul. Kak Ian, aku mau Mm-mm. dong sekalian closing nih ya, Kak Ian. Mm-mm. Pengen kasih pesan Mm-mm. buat anak-anak muda Indonesia yang Mm-mm. mungkin berada di daerah, terus Mm-mm. minder sama Mm-mm. anak-anak ibu kota yang kece-kece bahasa Mm-mm. Inggrisnya gitu, terus ngerasa mereka nggak mampu untuk lebih dari situ, dari kotaknya mereka. Ada nggak pesan Mm-mm. buat anak-anak muda Indonesia ini? Iya, pesan aku ya, overthinking boleh, anxious boleh, tidak percaya diri boleh, tapi jangan ketiga hal itu membuat kalian berhenti untuk mencoba dan berusaha. Karena yang bisa tahu kemampuan diri kalian itu adalah kalian sendiri. Kalian tidak akan pernah tahu kalian bisa sukses kalau kalian belum mencoba. At least mencoba. Pun kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. We never know if we Satu never dua kali try, right? gagal Ya. mah bukan gagal lah ya. Mm-mm. Harus coba Dan terus ya, mm-mm. jangan pantang menyerah. Dan untuk anak-anak dari daerah di luar sana yang masih belum yakin terhadap dirinya sendiri, ya apa ya bisa aku bilang, aku menjadi bukti hidup lah ya di sini ya. Aku juga dari daerah, aku dari Banget. desa, papaku cuma petani, mamaku honorer di kantor kecamatan. Tinggalnya di Luar desa, biasa. untuk tes TOEFL aja perlu 20 jam ke ibu kota dan Ya. tidak juga berprestasi secara akademik. Jadi kalian bisa yakin dan percaya pada diri kalian. Kalau kalian ada kemauan, pasti ada Ya. jalan. Mainstream ya, Kak. Pasti bisa. Sorry ya, kurang Keren. menyedihkan ya. Tapi itu yang aku yakin nih. Ya. Dan yang terpenting, Benar-benar. Kak, adalah minta pada jalur langit. Karena menurutku jalur langit juga Oh, penting. Seperti yang aku Wah, bilang ini tadi, benar. pesannya yang paling dramatis ini. Wow, Benar. meskipun keren tadi ada sekali. drama-drama, tapi memang itu udah jadi jalur dan alur ceritanya Tuhan gitu loh. Betul. Supaya Dan Betul, kamu betul. jadi bisa kita sharing semua. di sini, menguatkan anak-anak lain yang kisahnya mungkin tidak seberat Kak Ian. Mm-mm. Ayolah coba Kak Ian aja bisa, apalagi Hmm. kalian gitu kan. Benar, Wow, benar. Benar. keren banget. Kalau udah mulai minder, coba sebut-sebut namanya Kak Ian. Karena tadi kata Kak Ian, gak Ian bisa gitu. spelling brilliant tanpa Ian. Ya, Aduh, jadi aduh, you aduh. have to be brilliant like Ian. Ya, harus Wow, kayak Ibu Ian. baru nemu nih ya slogannya, kayaknya Aku mau bagusan, luar biasa loh. sharing dikit lagi, Kak. Aku mau sharing dikit Boleh lagi. banget. Dulu tuh Banget. sebelum aku kuliah S2 di Australia, aku tuh udah manifestasi dari S1. Misalnya, kayak ada yang tanya, lu nanti lulus S1 mau ngapain? Aku bilang, kuliah di Australia. Kayak gitu. Atau kayak minta hadiah. Wow, Mm-mm. sudah mengimani ya, luar Iya, biasa. kalau misalnya lalu aku Minta ingat banget hadiah. waktu minta hadiah sama teman, aku bilang beliin ini dong, binder ini yang ada kanguru-kangurunya, aku bilang. Dan dia bilang kenapa? Aku bilang kan untuk kuliah di Australia. Dan sampai Wow. sekarang bindernya aku bawa ke Australia. Wah, Aduh, gile, Jadi emang manifesting menambah tuh penting dramatisasi ya hari emang ini luar ya. biasa. benar. Ke ortu pun aku bilang gitu, ke orang tua aku bilang ya nggak usah pusing lah, habis ini kan aku mau ke Australia gitu. Wow. Waduh, gila, memang harus Jadi begitu ya, didengar harus oleh jalur manifesting. langit nih, ini anak benar-benar Benar. pengen gitu kan, dan Benar. ternyata anaknya juga berusaha. Wow, Iya, Betul. benar. Udah keren, jalur langitnya dapet, jalur orang tuanya juga kan langsung dapet juga nih, diaminin sama kedua orang tua. Udah tinggal emang jalur jalur sutra istri ya langsung. nggak sih? Jalur istri yang belum Aduh. Oke deh, thank you Iya. so much Ian, thank you so Terima much kasih Kak Ian banyak. udah berbagi cerita hari ini yang super duper banyak dramanya, tapi sangat relate banget, membuktikan ya, nggak Ti, bahwa mimpi itu besar sekali gitu, dan Harus nggak bisa, nanya mimpi kamu harus tuh bisa. dari mana, iya nggak nanya, tapi harus besar dan dia yang akan menjadikan kamu sejauh mana, sejauh itulah mimpinya. Emang harus mimpi itu harus Iya, besar benar. sekali ya. Mhm. Oke. Wow. Ada lagi Ti mau nambahin sesuatu
sebelum kita tutup? Jadi kalau yang mau tahu tentang beasiswa yang luar biasa ini, dan ini Mas Ian ini, Kak Ian ini membagikan konten-konten yang menarik banget yang harus kamu follow. Boleh disebutkan nama Instagramnya Kak Ian? Jadi bisa follow Ian_Katili, IAN_Katili, KATILI. Jadi di situ konten-konten kehidupan mahasiswa di Australia dan lucu-lucuan lah, struggling kerja, struggling kuliah, struggling kehidupan di Australia. Ya. Oke. Nanti kita Iya. juga bantu kasih link untuk beasiswanya, jadi teman-teman bisa coba-coba nih. Siapa tahu kamu adalah Kak Ian selanjutnya gitu kan? Amin. Betul, betul. Amin. Thank you so Thank much Kak Ian. Nanti you. kita juga Terima akan kasih. tag Kak Ian juga ya. Jadi buat Ya. teman-teman pendengar, Sobat A+, semoga obrolan hari ini nih udah jadi bensin karena menyala sekali ya. Jadi bensin tambahan buat kamu yang masih terus berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Tetap yakin kalau jalan itu ada asal kita mau dan terus melangkah. Sampai jumpa di episode A+ Talk berikutnya. Keep Terima kasih. learning, keep dreaming, and keep going. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya.